Cerita kali ini terjadi di Filiskaloa pada tahun 1912, sebuah kota di Amerika Serikat yang waktu itu berpenduduk sekitar 2.500 orang. Filiskaloa terkenal dengan kota yang berkembang. Banyak bisnis-bisnis yang berada di sepanjang jalan. Bahkan kota tersebut dijadikan sebagai tempat penyimpanan senjata militer dan juga dijadikan sebagai tempat para militer melakukan pelatihan. Walaupun Filiskaloa merupakan kota yang sangat kecil, namun banyak orang-orang yang ingin berkunjung ke kota tersebut. Namun sayang, pada tanggal 10 Juni 1912, kota tersebut harus tercoreng dengan terjadinya kematian yang sangat mengerikan dari keluarga Josiah Moore, seorang pengusaha bernama Josiah Moore yang berusia 43 tahun dan istrinya bernama Sarah Moore yang berusia 39 tahun. Mereka memiliki 4 orang anak, yaitu Herman yang berusia 11 tahun, Catherine yang berusia 10 tahun, Boyd yang berusia 7 tahun, dan Paul yang berusia 5 tahun. Keluarga Moore sangat disenangi oleh para tetangganya karena sangat taat beragama. Satu hari sebelum tragedi terjadi, yaitu tanggal 9 Juni 1912, keluarga Moore mengunjungi kebaktian di gereja. Sarah merupakan pengurus di gereja tersebut. Di hari itu mereka masih menyapa para tetangga yang juga datang ke gereja. Setelah sore hari, semua orang pergi meninggalkan gereja. Begitupun dengan keluarga Moore. Namun di hari itu keluarga Moore pulang bersama dengan kedua anak tetangganya yang akan menginap di rumahnya. Kedua anak tetangga tersebut bernama Ina Stinger yang berusia 8 tahun dan Lena Stinger yang berusia 12 tahun. Di hari berikutnya, yaitu 10 Juni 1912, salah satu tetangga keluarga Moore yang bernama Mary Peckham merasa aneh karena ia tidak mendengar suara anak-anak keluarga Moore yang terdengar. Kemudian Mary melihat peliharaan ayam dan binatang lainnya milik keluarga Moore yang masih terkunci di sangkarnya, yang biasanya binatang peliharaan tersebut sudah dilepaskan dan diberi makan oleh keluarga Moore. Karena merasa khawatir, akhirnya Mary menelpon adik Sarah Moore yang bernama Rose. Ia menanyakan apakah keluarga Moore baik-baik saja karena ia tidak melihat keluarga Moore keluar rumah seperti biasanya di pagi hari. Rose pun akhirnya datang ke rumah kakaknya dan bertemu dengan Mary. Kemudian ia mencari kunci cadangan rumah kakaknya. Setelah itu ia kemudian masuk ke rumah kakaknya dan menyusuri setiap ruangan. Namun di rumah tersebut masih sepi. Tidak ada seorang pun yang ada di rumah tersebut. Hingga akhirnya Rose melihat seperti ada yang ditutupi oleh selimut di kamar belakang. Dan ia juga melihat darah yang berada di tempat tidur. Rose tidak sanggup melihat sesuatu yang ada di balik selimut. Kemudian ia berlari keluar menemui Mary yang menunggu di teras. Rose bergegas untuk menelpon polisi yang bernama Hank Harton. Setelah mengecek, polisi menyatakan kepada Rose bahwa di sana telah terjadi pembunuhan seluruh keluarga Moore dan 2 orang tamunya. Dan ia juga melihat alat yang digunakan untuk membunuh keluarga Moore, yaitu sebuah kapak besar yang disimpan di dinding kamar. Setelah itu datang seorang dokter bernama Dr. Cooper yang akan memeriksa para korban, dan ia mengatakan bahwa pembunuhan ini sangat keji. Setiap orang dibunuh dengan kapak setidaknya 30 kali bacokan. Bahkan di kamar depan ditemukan bercakan darah dan potongan tangan. Yang lebih parah adalah kematian Josiah yang mukanya sudah tidak dikenali dengan bola mata yang sudah menghilang. Hasil penyelidikan polisi mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan terjadi antara tengah malam sampai jam 5 pagi. Ada 2 puntung rokok ditemukan di loteng yang menegaskan bahwa sang pembunuh dengan sabar menunggu di loteng sampai semua korbannya tertidur. Pembantaian keluarga Moore dimulai dengan memasuki kamar Josiah dan Sarah yang sedang tertidur. Setelah itu, mereka masuk ke kamar anak-anak dan menghabisi semua anak keluarga Moore. Semua keluarga Moore dibunuh dalam keadaan tidur. Berbeda dengan Lena, dia sempat melawan dan ditemukan bekas luka di lengannya. Namun karena pada tahun 1912 belum secanggih saat ini,
sehingga misteri pembunuhan keluarga Moore tidak dapat dipecahkan. Namun ada beberapa fakta yang terjadi pada pembunuhan keluarga Moore. Yang pertama, ditemukan lampu petromak di kamar Josiah dan Sarah, yang diduga petromak tersebut milik sang pelaku. Yang kedua, kondisi pada saat pembunuhan, rumah keluarga Moore terkunci dengan rapi, yang diduga pelakunya adalah orang terdekat keluarga Moore yang memiliki akses ke rumah keluarga Moore. Yang ketiga, pelaku menutupi semua cermin di dalam rumah dengan kain. Tindakan tak lazim ini sangat sulit ditemukan pada kejadian pembunuhan lain. Dan yang keempat, Lena Stinger yang sempat melakukan perlawanan, terlihat pakaian tidurnya sampai terangkat ke bagian perut. Diduga pelaku memiliki hasrat seksual penyimpangan pada anak kecil. Dari semua fakta-fakta tersebut, ada beberapa nama yang menjadi daftar tersangka pembunuhan. Yang pertama, Pendeta Josh Kelly. Dia adalah orang yang memberi materi di acara anak di gereja yang dihadiri oleh keluarga Moore. Kelly meninggalkan kota Villisca sekitar pukul 5.30 tepat di hari kejadian pembunuhan. Kelly mengaku sebagai pelaku pembunuhan di pengadilan, tapi juri tidak mempercayainya karena Kelly mempunyai riwayat gangguan kejiwaan, sehingga polisi tidak langsung percaya pada keterangannya. Dia sempat ditahan di tahun 1914 karena mengirim gambar mesum pada calon sekretarisnya. 3 tahun kemudian, dia ditahan atas tuduhan sebagai pelaku pembunuhan keluarga Moore. Namun setelah ditanyai, dia tidak cukup meyakinkan untuk dibawa ke pengadilan atas tuduhan tersebut. Yang kedua, Frank F. Jones. Dia adalah seorang senator di negara bagian Iowa. Josiah pernah bekerja selama bertahun-tahun di toko pakaian milik Jones. Josiah kemudian mengundurkan diri untuk membuka usahanya sendiri. Kecurigaan terhadap Jones dikarenakan ada motif ekonomi dan balas dendam. Yang ketiga, William Mansfield. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Dia disebut-sebut disewa oleh Frank F. Jones untuk menghabisi keluarga Moore. Dugaan diperkuat dengan tindakan Mansfield 2 tahun setelah kejadian, yang melakukan pembunuhan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan kepada keluarga Moore. Setelah itu, dia banyak tersangkut kasus pembunuhan dengan kebanyakan menggunakan kapak sebagai alat untuk mengeksekusi. Dia sempat diinterogasi oleh polisi, tapi dibebaskan karena kurangnya bukti. Itulah kasus keluarga Moore di Villisca, Iowa yang belum terungkap. Namun cerita tersebut tidak akan pernah hilang dan menjadi bagian dari sejarah kelam. Kini bekas rumah keluarga Moore pun dijadikan sebagai hotel untuk para tamu yang berani menguji mental dengan biaya per malam mencapai 4 juta rupiah. Apakah kalian berani menginap di sana?